Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kali ini kita akan membahas limit fungsi aljabar. Part 1, bagian 1. Baik, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita tahu tujuan pembelajaran. Diharapkan siswa dapat satu, memahami pengertian limit fungsi aljabar. Yang kedua, menentukan limit di suatu titik dengan cara substitusi langsung. Yang ketiga, menentukan limit di suatu titik dengan cara pemfaktoran. Yang keempat, menentukan limit di suatu titik dengan cara perkalian bentuk sekawan. Oke. Next. Ya, ini udah masuk ke materi. Untuk yang pertama, submateri pertama, pengertian limit fungsi ya. Perhatikan fungsi fx 2x plus 1 dengan x anggota real. Kita akan menentukan fx dengan bergerak mendekati 3. Maksudnya, x-nya itu bergerak mendekati 3. Hasilnya dapat data berikut. Misalkan, x-nya kan pertama adalah 3 ya. Nah, 3. Sebelah kiri 3 berapa? Bisa kita kurangi 0,01, 2,99. Oke, kita ganti di sini x-nya dengan 2,99, maka ketemunya berapa ini? 5,98 ya, ditambah 1, maka jadi 6,98. Terus sebelah kiri lagi, angka sebelah kiri lagi, misalnya 2,98. Berarti nanti ketemunya berapa? 2, ini 2, dikali 2 ya, 2 kali 2,98, ketemunya nanti kan 5,96, terus ditambah 1, jadinya 6,96, seperti itu. Boleh nggak ini angka yang di belakangnya lagi misalkan 2,96, boleh. Intinya itu tidak terlalu jauh ya angka yang diambil, seperti itu. Kemudian yang angka sebelah kanan, misalkan diambil 3,01, 3,02, boleh nggak 4? Itu terlalu jauh, tidak ya, karena limit itu pengertiannya itu mendekati, seperti itu ya. Jadi 3,01 kalikan 2 itu 6,02, ditambah 1 ketemunya 7,02. 3,02, maka 2 kali 3,02 itu 6,04, ditambah 1 ketemunya 7,04, dan seterusnya. Jadi ambil angkanya itu jangan terlalu jauh, tapi yang mendekati, seperti itu. Ini juga dari kanan maupun dari kiri. Berdasarkan tabel di atas, untuk x mendekati 3 dari arah kanan arah kiri, ternyata apa? Nilai fx semakin mendekati itu 7. Ya enggak? Kalau kita perhatikan yang 2,99, ini kan kalau kita bulatkan 7 ya. Yang 3,01 kalau kita bulatkan juga 7. 3,02 kita bulatkan 7, seperti itu. Dalam notasi limit ditulis sebagai berikut. Jadi, limit kanan itu harus sama dengan limit kiri. Limit kanan yang ini ya, kan mendekati 7 tuh hasilnya 7,02, 7,04, 7,06. Yang limit kirinya itu kan mendekati 6,98. Kemudian yang ke kiri 6,96. Ya, jadi limit x mendekati 3 dari plus itu kanan ya, fx, itu sama dengan limit x mendekati 3 min itu limit kiri, negatif limit kiri fx. Jadi limit x mendekati 3 dari kanan 2x min 1 itu sama dengan limit x mendekati 3 dari kiri 2x min 1. Ya. Oke, yang ini tandanya bacanya mendekati ya. Tanda panah kanan itu bacanya mendekati, seperti itu. Oke, ini untuk konsepnya saja sih, konsep limitnya seperti itu, harus ngerti apa sih itu limit. Limit itu mendekati ya, seperti halnya limit itu apa ya, masih ada tapi sedikit, seperti itu, limit mendekati. Oke, next. Jika x mendekati A dari kiri dan kanan, sehingga nilai fx mendekati L dari kedua arah, maka L adalah limit fungsi fx
untuk X mendekati A dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumus limitnya. Rumus limitnya adalah limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Itu hasil. Panah ini bacanya mendekati. Limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Oke. Ini rumus limitnya. Ya. Next. Yang kedua, limit fungsi di suatu titik. Nah, untuk menentukan limit X mendekati A, Fx dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Substitusi langsung. Nah, pada limit X mendekati A, Fx, nilai X sama dengan A disubstitusikan ke Fx. Jika diperoleh suatu hasil bilangan L, maka limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Seperti itu. Jadi, kalau ada suatu titik nilai X sama dengan A, kita substitusikan ke fungsi, maka hasilnya adalah L. L itu ya suatu nilai dari limit tersebut. Seperti itu. Contoh, perhatikan contoh berikut. Limit X mendekati 2, 2X min 4. Nah, kita substitusikan. Nah, judulnya aja substitusi. Ganti ya. X mendekati 2 artinya apa? X-nya ini kamu ganti 2. 2 kali 2 kurangi 4. 4 kurangi 4 ya 0. Seperti itu. Limit X mendekati 4, X kuadrat min 5X plus 6. Sama dengan X-nya kamu ganti dengan 4. Maka 4 kuadrat dikurangi 5 kali 4. X-nya ya. Tambah 6. 16 kurangi 20 tambah 6 sama dengan 2. Itu contoh yang kedua. Next. Paham ya tadi ya? Gampang lah itu dengan mengambil saja. Yang ketiga, limit X mendekati 0. X-nya ganti dengan 0. Fungsinya apa sih? 3X kuadrat plus 2X min 5 per X min 1. X-nya kamu ganti dengan 0. 3 kali 0 kuadrat tambah 2 kali 0 kuadrat kurangi 5 per 0 min 1. 0 kuadrat ya 0. 3 kali 0 ya hasilnya 0. Ditambah 2 kali 0 kuadrat ya 0. Kurangi 5 per min 1. Maka ketemunya apa? 0 tambah 0 min 5 per min 1 min 5 per min 1 sama dengan 5. Seperti itu. Yang keempat, limit H mendekati 0. Di sini, fungsinya adalah X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Nah, hati-hati ya, tidak selalu X-nya tidak selalu memakai variabel X. Itu bisa jadi H mendekati 0. Kalau H mendekati 0, berarti kalian lihat hanya yang diganti dengan 0, bukan X-nya. Paham ya? X kuadrat tetap X kuadrat karena nggak ada H. 2XH hanya diganti dengan 0. 2X kali 0 ditambah 0 H kuadrat, 0 kuadrat. Nah, jadi ketemunya adalah X kuadrat. Yang kelima, limit H mendekati 0 untuk fungsi X plus H kuadrat min X kuadrat per H. Perhatikan, ini H mendekati 0, jadi nanti hanya yang diganti dengan 0. Nah, ini kalau kalian masukkan H mendekati 0, coba perhatikan ini. H-nya diganti dengan 0, kalau langsung ya, X tambah 0 kuadrat, kan X kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, itu 0. Nah, terus H-nya kamu ganti lagi dengan 0, itu nggak boleh, kan ketemunya 0 per 0. Itu caranya apa? Ini diselesaikan dulu. X plus H kuadrat itu X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat min X kuadrat per H. Nah, dari mana nih? Bisa lah ya, ini kan perkalian satu persatu, penjabaran ya. Maka X kuadrat min X kuadrat kan 0 tuh. Sisanya apa? 2XH plus H kuadrat per H. Jadi limit H mendekati 0, 2X plus H. Nah, dari mana ini? Ya dari pembilangnya kan ada, masing-masing ada punya faktor H ya. Nah, kita keluarkan. Nah, keluarkan. Ini H keluarkan jadi 2X plus H kuadrat dikeluarkan jadi H. Jadi H dibagi dengan H, sisanya adalah 2X plus H. Nah, ini sudah bentuk sederhana 2X plus H, maka H-nya kamu ganti dengan 0. 2X plus 0 sama dengan 2. Seperti itu. Oke. Paham ya? Untuk substitusi itu penyelesaian dengan substitusi itu mudah sekali ya, tinggal mengganti nilai X-nya saja. Next. Yang kedua, cara pemfaktoran. Bagaimana ini? Jika limit fx x mendekati a gx, ya, limit x mendekati a fx per gx, ini suatu pecahan, telah disubstitusikan x sama dengan a, ternyata kok apa? Fa per g a hasilnya 0 per 0. Nah,
maka nilai tersebut bukan hasil limitnya. Nah, bukan langsung ketemu. Tapi untuk mendapatkan hasil limit X mendekati A fx dx dilakukan pemfaktoran pada fx dx terlebih dahulu. Entah itu pada pembilangnya atau pada penyebutnya. Seperti itu. Jadi jangan langsung buru-buru. Ya boleh dicek dulu. X-nya diganti. Kalau hasilnya 0 per 0, itu harus salah satu difaktorkan. Next. Nah, langsung ke contoh nih ya. Contoh 1, limit X mendekati min 1. Bukan sama dong ini, langsung. 3x kuadrat plus 5x plus 2 per 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 5x. Nah, ini kalau dimasukkan angka min 1-nya diganti, 3x kuadrat berarti min 1 kuadrat ditambah 5 kali min 1 tambah 2. X-nya diganti min 1, 2 kali min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 kuadrat min 5 kali min 1. Maka 3 kali 1 kurangi 5 tambah 2 dibagi 2 min 1 min 3 plus 5. Ketemunya 3 kurangi 5 tambah 2 per min 2 min 3 plus 5. Nah, sini kan min 2, 3 min 5 kan min 2 ya. Min 2 plus 2 kan 0. Min 2 min 3 kan min 5 tambah 5 0. Nah, ini 0 per 0. Karena hasil 0 per 0 tidak terdefinisi. Nah, tentu maka harus diselesaikan dengan memfaktorkan, kemudian menyederhanakan lalu disubstitusikan. Mana ini? Next. Ini penyelesaiannya. Nah, ini difaktorkan. Nah, maaf ini harusnya ini nggak ada sama dengannya ya. Nanti kalian kalau nulis jangan pakai sama dengan ini. Limit X mendekati min 1 ini sama dengan dihilangkan. 3x kuadrat plus 5x plus 2 per 2x kuadrat 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 5x sama dengan limit X mendekati min 1. Yang bagian pembilang ini 3x kuadrat plus 5x plus 2 difaktorkan. Bisa ya memfaktorkannya. Ini kan sudah kalian udah kelas 3 ya, kelas 12. Kelas ini pemfaktoran sudah kelas 1, kelas 2 sudah. 3x plus 2 x plus 1. Nah, bagian penyebut ini kan masing-masing ada punya x ya, difaktorkan tuh. Dikeluarkan, maka x kali 2x kuadrat min 3x min 5. 2x kuadrat min 3x min 5 ini difaktorkan, ketemunya apa? 2x min 5 x plus 1. Nah, coba lihat kalian tuh. Bagian pembilang sama penyebut ada faktor yang sama ya, yaitu apa? X plus 1. Pembilang bawah juga ada penyebut X plus 1, maka bisa kita bagi. Oke, sisanya tinggal 3x plus 2 per x 2x min 5. Oh, ini panahnya kok ke atas, harusnya ke kanan ya. Limit x mendekati min 1. Maka x-nya diganti dengan min 1. 3 kali min 1 plus 2, min 3 plus 2, plus x ini diganti dengan min 1. Dikali dalam kurung 2 kali min 1 kan min 2 ya min 7, maka min 3 tambah 2 itu min 1. Min 1 kali min 7 itu 7. Ketemunya adalah min 1 per 7. Oke, paham ya? Jadi, kalau hasilnya 0 per 0, itu nanti kedepannya harus difaktorkan supaya ada yang bisa dibagi seperti itu. Contoh berikutnya, yuk simak lagi. Nah, limit X mendekati 2 dari X pangkat 3 min 8 per X min 2. Kalau kita selidiki, maksudnya kita ganti X-nya dengan 2, maka ketemunya 2 pangkat 3 min 8 per 2 min 2 itu 0 per 0. Di sini 0 per 0 kan tidak terdefinisi, itu harus diselesaikan dengan memfaktorkan, kemudian menyederhanakan. Nah, tapi lihat dulu di sini. X pangkat 3 itu gimana ya cara menyelesaikannya? Nah, di sini sudah ada hasilnya x min 2, x kuadrat plus 2x plus 4 per x min 2. Tapi dapat dari mana ini? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya, yaitu dengan cara pembagian Horner. Kalau sudah seperti ini, sudah bisa difaktorkan, maka pembilang penyebut pasti ada yang sama tuh, masih bisa kita bagi. Hasilnya adalah limit x mendekati 2, x kuadrat plus 2x plus 4. X-nya diganti 2, jadi 2 kuadrat plus 2 kali 2 plus 4, ketemunya adalah 12. Nah, yuk. Sekarang kita pahami untuk memfaktoran yang pangkatnya besar. Kalau kuadrat kan sudah terbiasa ya. Kalau pangkatnya 3, pangkatnya 4, 5 bagaimana? Nah, kita pakai cara ini. Nah, cara Horner. Namanya Horner. Caranya bagaimana? Perhatikan.
X pangkat 3 min 8. Nah, kalian jabarkan tuh. X pangkat 3 min 8 itu artinya apa? X pangkat 3 ditambah 0x kuadrat ditambah 0x dikurangi 8. Jadi, pangkatnya pangkat yang pertama itu 3, kemudian turun jadi 2, kemudian jadi 1. Terus tidak ada pangkatnya seperti itu. Lalu, kalian ambil koefisien. X pangkat 3 koefisiennya berapa? 1. X kuadrat koefisiennya 0. X itu koefisiennya berapa? 0. Kemudian terakhir adalah min 8. Nah, terus kalian mikirkan, 8 itu faktornya berapa aja sih faktornya? Ya, bisa 2, bisa 4, bisa 8. Kita ambil yang 2. Min 2 boleh, Bu? Boleh. Nah, tapi saya ambil yang 2. Yang nanti ke depannya, supaya kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0, sisanya 0. Saya ambil 2 ya. 8 kan bisa faktornya 2, min 2, 4, dan seterusnya. Saya ambil 2. Coba aja kalian. 2, oke. 1 turun ke bawah. Ini 1. 1 kali 2, ketemunya 2 ya. Taruh sini. Taruh di sebelahnya, di bawahnya 0. 0 pertama. Maka 0, ini ya. 0 tambah 2, ketemunya 2. Seperti itu. Ya. Terus kemudian 2, hasilnya 2 ini, kamu kalikan lagi dengan 2. Ketemunya 4. 0 tambah 4, ya ketemunya 4 lah. Terus kemudian kalikan lagi dengan 2, ketemunya 8. Min 8 tambah 8, ketemunya 0. Ini sisa. Nah, kalau udah ada sisa sama dengan 0, itu artinya bahwa 2 ini adalah faktornya. Nah, terus gimana cara membuat faktor X pangkat 3 min 8? Perhatikan. Ini kan 2 di sini kan positif. Nah, nanti kalau sudah menjadi faktor, jadi negatif X min 2. Iya. Terus, yang satu ini, tadinya kan X pangkat 3 ya. Turun pangkatnya. Jadi, X kuadrat, ini ada depan ada yang 1, saya nggak tulis ya. 2-nya kan turun pangkatnya jadi 2X. 4-nya adalah angka biasa. Nggak pakai X seperti itu. Ya. Gimana? Sudah mudeng ya untuk pembagian honorer yang pertama? Oke. Kalau belum, ada soal berikutnya tentang pembagian honorer kedua. Next. Nah, ini ada soal ketiga. Ini masih nanti cara memfaktorkannya dengan Horner. Limit X mendekati 3, X pangkat 3 min 27 per X min 3. Jadi kalau kita selidiki, kita ganti maksudnya dengan X-nya 3, 3 kuadrat, 3 pangkat 3 min 27 per 3 min 3. Ketemunya 27 min 27 per 0. Hasilnya ada 0 per 0. Ini tidak terdefinisi tentunya ya. Harus diselesaikan dengan menyederhanakan lalu disimplifikasikan. Nah, kalau sudah paham dengan Horner tadi, maka akan ketemu tuh faktornya. Faktor X pangkat 3 min 27 itu adalah X min 3, X kuadrat plus 3X plus 9 per X min 3. Nah, bagian pembilang penyebut yang samakan faktornya, boleh kita bagi atau coret-coret lah bahasanya. Limit X mendekati 3, hasilnya adalah X kuadrat plus 3X plus 9. Maka kita ganti X ini dengan 3. 3 kuadrat plus 3 kali 3 tambah 9. Ketemunya adalah 27. Nah, yuk. Bagi yang belum paham nih, Horner yang kedua ya. Coba, tadi kan sudah agak mudeng lah, ini lebih paham lagi. X pangkat 3 min 27 menggunakan pembagian Horner. Yuk, jabarkan dulu. X pangkat 3 min 27 itu X pangkat 3 ditambah 0X kuadrat ditambah 0X kurangi 27. Seperti itu. Jabarkan dari pangkat yang tinggi, rendah, rendah, sampai tidak ada pangkatnya. Seperti itu. Terus ambil apa? Koefisiennya, betul. X pangkat 3 koefisien berapa? 1. X kuadrat koefisiennya berapa? 0. X itu koefisiennya berapa? 0. Kemudian min 27 yang terakhir ini. Nah, terus kalian pikirkan 27 itu faktornya berapa ya? Oh, faktornya itu bisa 3, min 3, 9. Nah, saya ambil faktor yang sederhana yaitu 3. Min 3 boleh, Bu. Boleh, silakan coba aja. Yang penting apa? Yang penting sisanya itu adalah 0. Sini ya, sisanya itu nanti terakhir kalau kalian jumlahkan sampai akhir itu 0. Ini sisanya 0. Yuk, saya coba angka 3 ini ya. 1 saya turunkan ke bawah. Oke, 1 kali 3, ya 3 lah ya. 0 tambah 3, 3. Kemudian 3 ini kamu kalikan. 3 kali 3, ketemunya adalah 9. 0 tambah 9 itu 9, jelas. 9 kali 3 itu 27. Nah,
min 27 ditambah 27 hasilnya 0. Nah, kalau sudah hasilnya 0 ini sudah kamu sudah bisa menentukan faktornya gitu. Kalau hasilnya tidak 0 berarti salah gitu. Jadi harus hasilnya di belakang itu 0. Jadi harus ganti ini entah angkanya berapa harus ganti. Jadi tidak boleh sini tidak boleh tidak 0 ya, harus 0 belakangnya. Itu sudah betul. Untuk kalau hasilnya 0 berarti sisanya 0 berarti faktornya sudah betul. Kalau sisanya tidak 0 berarti faktornya salah. Kalian harus ganti ini faktornya entah itu min 3, 9 atau berapa ya. Jadi faktor x pangkat 3 min 27 sama dengan x min 3 kali x kuadrat plus 3x plus 9. Yang ngerti belum ini yang x min 3 dari mana? Kan tadi sudah jelaskan ya. Oke lah, saya jelaskan lagi. X min 3 itu dari mana? Dari sini. Faktor 3. Di sini kan 3 saja. Tapi kalau sudah jadi faktor, sininya jadi min 3. Kalau sininya min 2, maka x plus 3. Iya, kebalikannya betul. Terus kemudian yang x kuadrat plus 3x plus 3x plus 9 dari mana? Dari sini. 1, ini kan itu pangkatnya 3. Turun loh pangkatnya. Jadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 9. Pangkatnya turun ya. Jadi dari yang tadi x pangkat 3 jadi x pangkat 2, x pangkat 1 sampai nggak ada pangkatnya. Seperti itu. Insya Allah mudah lah ya pembagian horizontal ya. Coba-coba aja. Kalian coba misalkan x pangkat 5 min 1, x pangkat berapa gitu. Oke. Atau kalau misalkan pengen referensi lain bisa cari di internet atau di buku-buku kan banyak itu. Oke. Yuk, sekarang yang nomor 4. Nah, ini beda lagi. Perhatikan ini x kuadrat loh ya. X kuadrat min 1. Kalau x kuadrat tuh kalian nggak usah lah pakai Horner, langsung pakai pemfaktoran. Tapi begini, untuk soal ini, limit x mendekati 1, x kuadrat min 1 per x min 1. Kalau kita selidiki, hasilnya 0 per 0 loh ya. Jelas, 1 kuadrat kurangi 1 per 1 min 1. Kalau 0 per 0 kan tidak terdefinisi itu, nggak boleh dilimit. Maka harus disederhanakan dulu, lalu disubstitusikan. Terus gimana itu? X kuadrat min 1 itu faktornya apa? Ini mudah sekali. Kalau kalian masih ingat konsep A kuadrat min B kuadrat, intinya sama dengan A plus B kali A min B ini. Nah, ini konsep ini harus selalu diingat selalu. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Jadi apa? X kuadrat min 1 per X min 1. Yang bagian pembilang kamu ubah jadi X min 1, X plus 1 per X min 1. Limit X mendekati 1, kan di atas penyebut ada X min 1, pembilang penyebut ada X min 1, pembilang juga ada X min 1, maka bisa kita faktorkan atau dibagi ya. Temunya adalah X plus 1. Jadi, X-nya itu kita ganti dengan 1. 1 plus 1 sama dengan 2. Seperti itu. Oke. Untuk konsep ini mudah lah ya. Oke ya. Yang kelima, limit X mendekati 0. X pangkat 3 plus 3X per X kuadrat plus 3X. Nah, kalau kalian ganti X-nya dengan 0, ya hasilnya 0 per 0 lah ya. Coba ini perhatikan. Limit X mendekati 0, X pangkat 3 plus 3X per X kuadrat plus 3X. Di sini kan ada X semua tuh. Faktorkan aja. Nah, X keluarkan dari pembilang X kuadrat plus 3. Jelas kalau penyebutnya apa? Kalau keluarkan X. X kali X plus 3. Jadi ketemunya X kuadrat. Ini X dibagi dengan X ya. Nah, hasilnya apa? Sisanya limit X mendekati 0, X kuadrat plus 3 per X plus 3. Jadi, X-nya ganti dengan 0, 0 kuadrat plus 3 per 0 plus 3 sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Oke. Nah, soal yang kelima, ini mudah sekali ya. Jangan sampai terkecoh. Intinya, kalau misalkan pembilang penyebut ada yang sama, bisa disederhanakan. Oke. Ini difaktorkan. Ini mudah sekali. Oke, semoga paham lah ya untuk memfaktoran. Ini mudah memfaktoran. Next. Nah, sekarang perkalian dengan bentuk sekawan, apalagi ini. Ini sangat menarik sekali. Jika dijumpai limit dengan bentuk akar dan tidak dapat difaktorkan secara langsung, maka dapat dikalikan dengan bentuk sekawannya. Apa itu sekawannya? Sudah pernah ini. Waktu kelas 1 membahas apa?
bentuk akar, betul. Merasionalkan penyebut, betul. Contoh langsung ini, tentukan nilai dari limit X mendekati 9, X min 9 per akar X min 3. Nah, di penyebut itu ada akar X. Nah, kalian harus apa? Ya, dirasionalkan dengan sekawannya. Kalau penyebutnya min, maka sekawannya adalah plus. Ya, lawannya lah. Limit X mendekati 9, X min 9 per akar X min 3 dikali akar X plus 3 per akar X plus 3. Jadi, apa ya namanya, dikalikan dengan sekawannya. Ya. Yang bagian pembilang X min 9 kali akar X plus 3. Yang bagian penyebut akar X min 3 kali akar X plus 3. X min 9 kali akar X plus 3 tetap yang tulisannya tetap. Yang bawah coba perhatikan. Bagian penyebut akar X min 3 kali akar X plus 3. Ini kan modelnya adalah A min B, A plus B. Seperti konsep tadi ya. Maka dia akan menjadi konsep A kuadrat min B kuadrat. Jadi akar X kuadrat kurangi 3 kuadrat. Akar X kuadrat itu berapa ya? X 3 kuadrat ya, 9. Bukan berarti ini min 3 kuadrat jadi plus 9 loh ya, salah nanti ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya bagian pembilang sama penyebut ada yang bisa disederhanakan atau dibagi atau bahasanya dicoret-coret seperti itu ya. Coba pembilang penyebut ada yang sama ya, sederhanakan ya. Sisanya adalah limit X mendekati 9 akar X plus 3 ketemunya itu. Nah, tinggal kita ganti X-nya dengan 9. Akar 9 plus 3, akar 9 itu apa? 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, gimana? Udah mudah ya? Nah, kalau menyederhanakan apa? Merasionalkan penyebutnya sudah paham, insya Allah ke sini lancar lah ya. Oke. Next, contoh berikutnya tuh. Oke. Nah, contoh yang kedua. Coba perhatikan, ini sudah kompleks ya. Limit X mendekati 2, 3 min akar X kuadrat plus 5 per X kuadrat min 4. Penyelesaian. Limit X mendekati 2, 3 min akar X kuadrat plus 5 per X kuadrat min 4. Bagian pembilang itu kan ada akar tuh. Kalian kalikan dengan sekawannya. Kalau 3 min, maka hasilnya 3 plus akar X kuadrat plus 5 per 3 plus akar X kuadrat plus 5. Jadi, limit X mendekati 2, bagian pembilang itu kan pakai konsep A kuadrat min B kuadrat. Jadi 3 kuadrat dikurangi kurung. Jangan lupa akar X kuadrat plus 5 kurung kuadrat. Nah, yang bagian bawah penyebut X kuadrat min 4 dikali 3 plus akar X kuadrat plus 5. Jadi yang bagian pembilang 3 kuadrat berapa? 9. Nah, dikurangi akar ya, akar X kuadrat plus 5. Itu akarnya hilang loh ya kalau dikuadratkan. Tapi ingat ini dikasih kurung loh ya. Kalian tuh biasanya nggak dikasih kurung, harus dikasih kurung. Kenapa? Karena depannya itu ada tanda negatif. Hati-hati ini ya. Terus X kuadrat min 4, 3 plus akar X kuadrat plus 5. Limit X mendekati 2, 9 kurangi, ini kurang buka ya, min X kuadrat min 5. Bawahnya masih tetap sama, X kuadrat min 4 kali 3 plus akar X kuadrat plus 5. Limit X mendekati 2, 9 kurangi 5 berapa? 4 ya, 4 kurangi X kuadrat. Nah, per X kuadrat min 4 dikali 3 plus akar X kuadrat plus 5. Nah, kalau kalian cermati, bagian pembilang sama penyebut itu kok ada yang hampir sama ya. Cuman kedudukan atau posisinya beda. Nah, gimana caranya? Kalian harus cerdas itu. Oh, ini mudah. Oh, berarti ini keluarkan saja min satunya. Nah, tinggal X kuadrat min 4. Nah, nanti kan akan jadi sama dengan yang bagian penyebut X kuadrat min 4. Nah, seperti itu. Jadi, harus cari cara supaya bagian pembilang penyebut ada yang bisa disederhanakan seperti itu. Jangan langsung, ya ini kok tidak ketemu, terus kalian berhenti. Keliru itu, harus cari cara lain supaya bagian pembilang penyebut bisa disederhanakan. Seperti ini, 4 min X kuadrat, berarti min satunya kita keluarkan, maka posisinya pindah X kuadrat min 4. Nah, nanti kan jadi sama tuh, pembilang penyebut ada yang faktornya sama. Tinggal kita sederhanakan ya. Ketemunya limit X mendekati 2, min 1 per 3 plus akar X kuadrat plus 5. Baru setelah sudah sederhana seperti ini, kalian itu X-nya ganti dengan 2, karena X-nya mendekati 2. Min 1 per 3 plus akar 2 kuadrat plus 5. Min 1 per 3 plus akar
9 sama dengan min 1 per 3 plus 3. Angka 9 kan 3 ya, sama dengan min 1 per 6. Gimana? Soal kedua, lumayan rumit ya, tapi insya Allah lah paham ya. Makanya perhatikan baik-baik kalau saya sedang menjelaskan. Oke. Next, soal yang ketiga. Wow, lebih rumit lagi ini. Ini tantangannya. Oke, perhatikan baik-baik contoh yang ketiga. Limit x mendekati 1, akar x plus 3 min akar 3x plus 1 per x minus 1. Penyelesaiannya gimana? Ya, sama kayak tadi dengan perkalian sekawan ya. Kalau pembilangnya akar x plus 3 min akar x 3x plus 1, maka sekawannya adalah plus. Tadi kan min ya, ini plus plus. Oke. Bagian pembilang sama tadi limit x mendekati 1 akar x plus 3 min akar 3x plus 1 per x min 1 dikali sekawannya akar x plus 3 plus akar 3x plus 1 per akar x plus 3 plus akar 3x plus 1. Kita gunakan apa tadi? Konsep, betul. A kuadrat min B kuadrat, maka menjadi limit x mendekati 1, kurung ya, kurung ini akar x plus 3 kuadrat kurangi kurung akar 3x plus 1 kuadrat. Yang bawahnya itu penyebutnya tulis saja. Kurung x min 1 dikurung akar x plus 3 plus akar 3x plus 1. Limit x mendekati 1. Nah, kalau akar kuadrat kan hilang tuh akarnya x plus 3. Akar 3x plus 1 dikuadratkan juga akarnya hilang. Hati-hati sini. Pakai kurung loh ya. Kenapa? Karena depan itu tandanya negatif. Hati-hati nih. Ini sering kalian terlupakan ya. Per x min 1 kali akar x plus 3 plus akar 3x plus 1. Limit x mendekati 1, maka yang bagian pembilang x plus 3, kurungnya buka ya, min 3x min 1. Per x min 1 kali akar x plus 3 plus akar 3x plus 1. Limit x mendekati 1, maka ini selesaikan nih, x min 3x kan min 2x tuh. Plus 3 min 1 plus 2 ya, jelas ya. Per x min 1 kurung akar x plus 3 plus akar 3x plus 1. Limit x mendekati 1. Nah ini juga sama kayak tadi ya, yang dapat nomor 2. Jangan langsung, loh kok tidak ada penyelesaiannya, tidak disederhanakan. Nah, cari cara. Oh, ini ada angka yang sama 22. Kita keluarkan min 2-nya. Kenapa? Supaya sama dengan faktor yang penyebut x min 1. Nah, kalau kita keluarkan min 2, maka faktornya apa? X min 1. Iyalah, kalau min 2 kita keluarkan kan tinggal x. Kalau plus 2 kita keluarkan, jadi tinggal min 1. Coba aja kalian kalikan. Min 2 kali x kan min 2x. Jelas ya, min 2 kali min 1 kan plus 2. Tuh kalau kalian kalikan lagi, kembalikan seperti semula. Oke. Berikutnya, limit x mendekati 1, min 2. Kok min 2? Ya, karena x min 1 di pembilang dan penyebut x min 1 kita sederhanakan. Ya, bahasa kalian kan coret-coret gitu ya. Limit x mendekati 1, min 2 per akar x plus 3 ditambah akar 3x plus 1. Maka satunya ini diganti ya, min 2 per akar 1 plus 3 ditambah akar 3 kali 1 plus 1. Min 2 per akar 4 plus akar 4. Min 2 per 2 plus 2. Min 2 per 4 sama dengan min 1 per 2. Nah, pahamlah ya akar 4 itu berapa ya. Oke. Gimana? Contoh yang ketiga. Nah, akarnya lumayan banyak ya. Akar-akar semua. Tapi insya Allah mudeng lah ya. Nah, oke. Next, supaya lebih mudeng lagi, lebih paham lagi. Coba ini kerjakan tugas 1 fungsi limit aljabar. Jika kalian memperhatikan penjelasan saya tadi, insya Allah bisa mengerjakan tugas ini. Ada 4 soal nih ya. Tentukan nilai dari limit x mendekati min 2, 2x kuadrat plus 3x min 2 per x plus 2. Nah, gimana caranya? Nah, tahu sendirilah bagaimana caranya. Bisa dicari tadi materi yang tadi. Yang kedua, tentukan limit x mendekati 1, x pangkat 4, min 1 per x min 1. Ini tantangan kalian ya, untuk menggunakan Horner. Oke. Yang ketiga, limit x mendekati min 1, x kuadrat plus 2 per x plus 3. Nah, ini gimana ya? Coba aja. Nah, yang keempat, nah ini yang seperti tadi ya, dengan nanti mengalihkan sekawan. Oke. Semoga sukses untuk tugas 1. Ini mudah sekali untuk materi limit ya. Jangan sampai nanti kesulitan.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.